podcastnya siang-siang nih. Siang lagi minumnya yang panas. Iya. Padahal hati lagi panas sih. Nah, justru itu kan positif kan sama dengan negatif. Wah, hukum matematika ya. Iya. Oh, ngomong-ngomong kayak gitu, aku ngajak podcast gara-gara ada project ini. Project apa? Mau nggak? Apa? Kita bikin ini lomba apa karya tulis. Terus konsepnya Konsepnya gini strateginya cuy. Jadi nanti saya yang bikin strategi. Contohnya pamflet saya, strateginya lebih tepatnya mungkin nanti bisa follow Instagram. Terus ada biaya admin nih, ya 10.000 aja. Habis itu tuh karya tulisnya suruh share di Instagram atau Facebook atau platform yang lainnya lah. Di situ kan bakal berkembang nih, bakal orang yang hubungin. Nah, apa yang akan mereka dapat? Yaitu sertifikat cuy. Gimana? Dan di situ ada hadiah dong gitu. Terus siapa yang nambelin hadiah? Kalau kita berpikir jauh gitu ya, ya kita cari sponsor sih. Buat nambelin hadiah iming-iming di awal gitu. Dan kita harus juga terini dong, qualified. Mungkin kita ajak kerja sama dinas pendidikan atau dari kampus tertentu. Mungkin kalau kita ada temen nih ya yang suka nulis dari kampus mana ya, kita minta nama dari kampus itu. Terus kita bikin kompetisi karya tulis. Saya. Kita dapat banyak loh ini, kita dapat banyak. Ini keresahan cuy. Kan kita butuh uang. Gimana coba? Kenapa ayo? Kau hidupin rokok dulu. Berat. Loh, project loh ini. Jarang-jarang aku di podcast ngajak kamu project-kan kayak gini. Jarang-jarang di podcast aku ngajak kamu. Oke, welcome back with me. Astagfirullah. Aku tuh pernah nulis tentang itu. Udah. Tapi bukan strategi untuk Bukan. Bukan. Untuk apa? Keresahan jadi. Keresahanku. Keresahan karena project kita ini apa bertentangan dengan apa yang kamu tulis. Kenapa? Karena aku pernah nulis tentang dinamika sayembara. Sebenarnya dinamika sayembara. Judulnya itu kurang pas sih sebenarnya bagiku. Yang pas itu apa coba? Apa? Romansa sayembara. Jelaskan apa itu romansa sayembara itu apa? Jadi kan sekarang ini lagi banyak nih, marak banget. Kayak project yang barusan saya omongin. Iya, banyak banget ya. Intinya tuh satu. Jadi kita tuh modal 100 atau 200 ribu nih. Terus mereka bikin pamflet, lomba puisi, lomba esai, lomba cerpen, karya tulis ya. Karya tulis gitu-gitulah pokoknya. Terus share. Habis itu mereka apa? Dengan persyaratan semua karya peserta itu menjadi milik penyelenggara. Wow. Dan bayangin ya, mereka modal 200 ribu. Juara 1 itu dapat 100 ribu, juara 2 dapat 100 ribu semisal, atau 300 deh modalnya. Juara 1 dapat 200 ribu, juara 2 dapat 100 ribu, juara 3 dapat sertifikat, atau yang lain semuanya dapat sertifikat. Enggak. Nah, kita kan nggak pernah nanya nih, kemana sih karya kita setelah itu. Nah, aku banyak banget nemu di Facebook, di Instagram, itu banyak banget yang terghosting. Jadi di ghosting sama panitia. Jadi setelah mereka submit tulisan mereka, otomatis tulisan mereka bisa jadi sebuah karya milik penyelenggara kan, karena syaratnya di situ kan. Itulah alasan kenapa aku gak pernah ikut lagi tentang lomba cerpen, lomba esai dan lain-lain gitu. Untuk apa gitu? Karena itu malah memanjakan si penyelenggara. Mereka bisa nulis, mereka bisa menciptakan sebuah karya tanpa harus melewati proses kreatif. Ya, misal kamu ngadain lomba nih kayak tadi yang kamu rencanain. Iya. Kan lucu ya itu ya. Tapi kan aku prioritasnya uang, money, bukan karya mereka aku ambil, bukan karya ya, itu kan milik uang. Mereka. Iya. Tapi di situ karya tetap milik mereka, cuy. Gitu. Iya, dan itu kan jadi uang juga. Iya. Mati rokokku. Astagfirullah. Romansa sayembara. Ini yang lagi booming ya kayaknya. Jadi booming banget. Apalagi pandemi kan ya. Orang kan ya udahlah. Banyak banget kemarin berarti ya. Daripada gue bikin caption doang gitu, daripada nggak laku, mending gue ikut lomba aja gitu. Siapa tahu tulisan gue qualified gitu. Akhirnya mereka ikut, dan bukan bodohnya sih, mereka nggak tahu. Iya. Dan bodohnya kalau mereka nggak sadar gitu. Sistem prakteknya ya.
nggak sadar pola ini gitu, dan akhirnya padahal di pola ini tuh si penyelenggara bisa nyiptain buku loh dari situ tanpa harus melewati proses penulisan. Jadi dia ngeklaim semua karya yang di lomba itu, yang dilombain, ya udah kita modal 200.000 tapi bisa jadi buku. bisa jadi buku. Misal bukunya dijual 50.000, udah balik modal. Udah balik modal, laku 4 aja udah balik modal gitu, dan tinggal gencarin aja nih, tinggal gebukin aja tuh di proses marketingnya tuh. Wah, ayo buku ini bagus nih, kumpulan puisi-puisi. Sedangkan orang-orang yang ikut dan gak menang dapatnya apa? Sertifikat. Bangke kan? Banyak banget. Aku pernah nulis itu dan yang komen banyak juga. Dan mereka curhat dong. Bahkan ada yang di ghosting sebelum acara hari H. Jadi kita udah submit nih, pas hari H pengumuman pemenang itu nggak ada sama sekali. Akun Instagramnya hilang. Tuh, bayangin. Akun Instagram hilang. Serius? Ini tidak bertanggung jawab sekali. Tidak bertanggung jawab sekali, tapi karyanya udah diambil. Nah itu jahat itu. Iya. Itu pencuri. Buset, udah gila. Itu pencuri. Jelas. Tapi konsep saya yang saya tawarkan tadi ya untuk project itu lebih tepatnya kan kita prioritas kita uang karena kita lagi butuh uang gitu aja tepatnya kan. Dan semuanya tetap haknya milik mereka dan mereka nanti dapat e-sertifikat seperti itu. Tapi ada biaya admin. Nah, biaya admin kecil tapi dikali cuy gitu. Dengan bagaimana syaratnya yaitu mereka share dan follow akun Instagram lah seperti itu. Ya, itu yang dilakukan oleh akun-akun itu juga. Banyak akun itu apa tukar apa itu siswa Exchange, student exchange. ya pertukaran Gila sih itu. pertukaran pelajar. Banyak beasiswa bodong kan. Itu sebenarnya ya nyata tapi kan yang pengikutnya cuy Iya, ratusan ribu. itu kayaknya relate dengan tulisanku di Dialektika Manusia tentang apa ya, tentang jual beli asa. Belum gue post. Itu tuh Belum gue posting. itu pertukaran pelajar itu ke Jepang, ke Korea. Jual beli mimpi. Heeh. Padahal kan yang lolos kan orang-orang yang punya duit juga. Pasti karena di situ ada cuman 5 orang yang dapat fully funded. Iya, sisanya kan Wah, setengah kan. iya Bayar biayanya setengah. 100.000, 200 sih. Iya. Yang 100 orang sampai 150 bayar setengah, sama aja. Sama aja. Balik modal. Lebih. Ya nggak apa-apa lah itu Ya, kan sebenarnya cara mereka. Iya. Dan itu kan sebenarnya nggak hanya terjadi di dunia kepenulisan atau student exchange. Semua tentang yang berhubungan dengan prestasi atau karya tulis atau kreativitas gitu kan. Semuanya bisa digituin. Entah itu dari logo, lomba video, fotografi, sampai tulisan, esai, cerpen dan lain-lain. Makanya sekarang banyak buku yang nggak ada isinya. Paham nggak? Nggak ada buku, nggak ada isinya. Isinya itu nggak menjiwai. Bener-bener. Jadi gaya penulisan itu banyak banget beda. Kan semisal kalau kita baca. Jadi kita nggak dapat conclusion atau point of view dari sebuah buku itu gitu. Kalau itu mungkin ada ya, setiap tulisan Beberapa, ada ya beberapa. pasti, ya. Tapi maksud gue itu yang ku tekenin ini di sini adalah gaya penulisan. Piersa Besari, ketika kita baca buku Piersa Besari atau kita baca bukunya Sujiwo Tejo atau bukunya Cak Nun, pasti kita tahu gaya penulisan mereka. Terelia penulisannya seperti apa. Padahal Andrea Hadis kan tulisannya Hirata. Andrea Hirata seperti apa, Habibur Rahman Al-Sujad. kita tahu ya. Kita tahu. Tapi ada buku yang gaya penulisannya itu, misal isi bukunya nih, ada 100 puisi dan gaya penulisannya itu setiap puisi beda. Ini bukan seni puisi, tapi emang penulisannya itu, si penulisnya aja beda. Tapi atas nama si satu orang ini. Pinter kan mereka. Dia bisa bikin buku tanpa harus melewati proses kreatif. Padahal proses kreatif itu ini yang jarang orang Indonesia hargai. Oh iya sih, appreciate itu lebih tinggi dari toleransi sih. Iya, karena gimana ya, gila loh. Maksudnya orang kan mikirnya kayak editing ya. Mungkin mereka mikirnya editing itu langsung lewat laptop atau langsung ke komputer. Padahal enggak. Sebelum editing kita itu harus nyusun konsep. Sebelum nyusun konsep kita pasti punya ide. Nah, ide ini kita nyari itu susah. Kita nyari idenya gimana, kita startnya di mana, barulah kita susun konsep. Konsep baru planning. Planningnya ini kita harus mulai dari mana, perjalanannya gimana, kita upload berapa kali seminggu, terus kita branding seperti apa, barulah kita eksekusi di komputer, bikin kontennya, researchnya, pencarian referensi dan lain-lain. Kita mau modifikasi seperti apa, sedemikian rupa, kita mau seidealis apa gitu. Dan mereka dengan santainya mengambil itu semua gitu. Makanya aku gak pernah ikut lagi tentang lomba-lomba videografi, lomba-lomba esai, cerpen dan lain-lain. Ya mending nge-branding diriku sendiri lah gitu. Ya bodo amat orang bilang PWB ku jelek gitu tentang penulisan gue gitu.
gaya penulisanku sekarang udah terbentuk gitu. Tapi di lain sisi orang tuh pasti selalu ngejudge tentang kok lu berani sih menyematkan gelar penulis di situ. Ya terus apa lagi? Emang karyaku. Ya karena kan aku nulis. Iya, emang kan tulisanmu gitu. Iya, dan aku nulis. Terus orang yang nulis disebutnya apa? Penulis. Orang yang nguli kan disebutnya kuli juga. Iya. Masa dia mau sebut penulis? Kan enggak juga. Penulis itu bukan tentang orang-orang kayak Asma Nadia, Andrea Hirata, Fiersa Besari. Ya bukan, beda lagi. Mereka jam terbangnya udah tinggi gitu. Kita nulis status, kita nulis esai, kita nulis PR, kita nulis cerita atau kita bikin tweet lah. Itu penulis loh kita. Karena kita lagi nulis. Nah, kan subjeknya itu kan. Mungkin yang dia maksud seperti penulis besar ya. Kenapa kamu berani menyebutkan? Bukan, yang kita maksud adalah bagaimana kenapa kita menyantumkan nama agar orang lain tidak mengklaim dengan semudah mungkin gitu loh. Itu kan lebih tepatnya ke hak cipta aja sih. Enggak sih, kalau aku enggak ke situnya. Jadi mereka itu ngejudge tulisanku yang kadang nggak ada isinya, kadang nggak ada apanya gitu. Aku kira tentang nemu tentang siapa bukan. gitu nih dari penulis gitu kayak. Bukan. Enggak. Cuman gaya penulisannya. Bukan gaya penulisan, tata bahasa. Semua orang punya gaya penulisan masing-masing kan, tapi tata bahasa ini diatur oleh PWBI atau EYD kan. Tapi kamu tetap bertahan dengan gayamu yang sekarang. Karena tulisanku ya komunikatif dan ketika aku nulis huruf kapital semua itu berarti menekankan bahwa aku sedang emosi. Aku pengen menunjukkan itu. Dan itu karakter bagiku. Karena kan semisal kalau kita nggak ada improvisasi di situ, ya, tulisan kita apa bedanya dengan tulisan yang lain gitu. Dan sebenarnya aku juga tahu gitu, ya yang bener itu kayak gimana, kalau ngoreksi itu harus kayak gimana, bisa. Cuma ketika aku harus mikirin itu, ketika aku harus mikirin kualitas, sedangkan aku lagi ngebangun kuantitas, gimana kualitas itu ada sedangkan kuantitasnya aja gak ada. Maka dari itu aku ya lebih milih nulis dulu, aku post di Facebook di halaman. Masalah salah atau enggak itu urusan nanti, kan bisa disunting. Iya, karena ada proses gitu loh. Ketika Enak kita aja, nulis gitu. Ketika kita nulis terus jadi editor di waktu yang bersamaan Susah. gak jadi tulisan kita, ada tipe balik lagi ke atas. Akhirnya prosesnya gitu aja. Iya, akhirnya gitu-gitu aja. Proses satu dalam tulisan aja. Perbarui lagi, edit lagi gitu. Dan Baca akhirnya lagi, edit lagi. gak jadi gitu. Akhirnya karya yang kedua belum jadi gitu. Jangan kan yang kedua, yang satu aja gak jadi Karena gitu. prosesnya di situ aja, proses dalam satu tulisan. Nah, kembali ke romansa apa itu tadi? Romansa sayembara. Jadi orang-orang Gimana, masih mau ngajak saya? Tidak, saya tidak akan bermain gitu. Enggak mau jadi project ini gimana? Oh tidak. Deal atau enggak ini? Ini sih. Lu keren nih, beda loh. Aku mau menghasut itu, ngasih sugesti. Ini kalau yang dengerin kayak gini, ini kalau yang dengerin podcast kita percaya, ku tabok sumpah. Kita lagi sarkas ini ya. Kita lagi sarkas. Ya siapa tahu project saya ini ada yang ambil gitu loh. Oh bener juga, kalau saya butuh uang gini boleh ya bang? Ya boleh, ambil aja silahkan gitu. Ide saya yang mengajak untuk membuat kompetisi ya dengan karya tulis apapun itu ya, puisi, baik esai atau CV, silahkan gitu, boleh. Jangan lupa berlindung di balik kata literasi. Kita memberikan media wadah untuk orang-orang yang berprestasi, orang yang ingin berliterasi gitu. Tapi padahal di belakangnya kita kapitalis. Gak apa-apa. Ini sarkas ya. Anda mendengarkan ini lalu percaya, saya tabok. Ini sarkas ya. Semoga ada yang tercerahkan ya. Bagi orang-orang yang keren juga sih itu, ya silahkan. Gitu, jadi ada mungkin seperti itu polanya. Solusinya gimana? Ya cari lomba yang persyaratannya itu di dalamnya karya yang menjadi hak penyelenggara adalah karya para pemenang. Itu saya setuju. Jadi ini project saya kayak gitu cuy. Allah enggak. Prioritasnya money. Iya, enggak dengan biaya admin yang kecil, tapi nanti kan kalau di share kan banyak. Gitu loh. Aku enggak ini kapitalis, tapi enggak sejahat orang-orang yang ghosting, ngilang yang kamu ceritakan tadi. Udah kumpulin submit semua. Berarti ini pilihan yang buruk dari yang terburuk ya. Iya. Itu sama kayak pilkada gak sih? Nah itu. Iya gak sih? Bisa jadi ini kan politik, saya politik dibungkus dengan kapitalis. Enggak literasi. Iya, medianya literasi. Udah habis aja.
kita lagi rekaman kan? Oh iya. Jadi Kucing potongnya keluar. Udah ya.